Selamat malam pemirsa, sahabat Nusantara. Uluk salam bahagiaku mengucapkan salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Spesial malam hari ini, Kamis, di tanggal 15 Mei 2025, Sri Rama hadir bersama saudara-saudariku untuk bisa memberikan satu wacana, gambaran ngobrol-ngobrol santai. Kami adalah tim Rai Topeng Nusantara, akan memberikan tajuk bertema malam hari ini. Kita berada selalu di tempat yang luar biasa yang bernama, tempatnya yaitu Taman Bumi Suko Permai Mojokerto. Wah, luar biasa ini. Di kirinya Sri Rama ini ada rekan kita yang dari lahir di Jawa Barat tapi tinggal di Gresik, sekarang bersama kami di Mojokerto. Beliau adalah yang bernama Mas Elang. Wah, selamat malam Mas Elang. Selamat malam. Luar biasa. Yang sebelah kanan saya ada Mbak kita, Mbak Nusantara, khususnya Jawa Timur, Mojokerto, dan di tempat ini, Bumi Sukonya ini, ada Mbak Mojo, Mbak Gito Mojo. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Rayu, rayu, rayu. Di kanan kita yang kemuning memakai baju kuning, ini ada Mas Gading. Beliau datang dari Tegal. Selamat malam Mas Gading. Selamat malam. Dari Tegal Mbak. Oh, Tegal, waduh ya. Waduh. Ya, ya. Yang sebelah kanan lagi ini ada Mas Mianto atau panggilannya kami Cak To. Ini juga salah satu tim dari Rai Topeng. Hadir juga. Selamat malam Cak To. Oh, luar biasa. Saudaraku pemirsa, ternyata jiwa-jiwa kita ini terus perlu belajar, karena kata bijak, belajar setiap waktu sampai kita tiada. Nah, jiwa-jiwa yang kosong harus diisi sebuah kepositifan. Maka dari itu, Sri Rama ajak Anda bersama tim Rai Topeng yang kali ini baru-baru ini akan membuat satu keviralan, menggoncangkan Nusantara. Ini kami berkarya berlima, tidak memandang usia, karakter badan, tapi intelektual kecerdasan untuk bisa memberikan mahakarya terdahsyat buat Nusantara. Seru sekali. Nah, malam hari ini kita berada di taman yang luar biasa, yang mana hari ini kita bisa Anda saksikan di lokasi yang saya ketik ini. Wah ya, bisa hadir nih setiap 1 minggu sekali bersama Mbak Gito atau Mbak Mojo, kita cari-cari mengisi jiwa kita yang kosong dengan istilah wawasan-wawasan Nusantara atau ajaran-ajaran budidaya, yaitu budi pekerti luhur dengan kekuatan daya yang luar biasa. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih ya, satu persatu nanti akan memberikan satu informasi atau apa ya, seperti pesan kesan selama dalam perjalanan usia beliau-beliau ini, mungkin manfaat untuk Anda yang sedang menyaksikan di acara konten terbaru kita dari Rai Topeng, tim Rai Topeng, yang memberikan gambaran terindah buat mengisi jiwa-jiwa Anda yang kali ini menyaksikan di konten terbuka kami. Alam semesta dulur, tidak ada sketnya ini, langsung ke langit. Biasanya hujan, hari ini nggak hujan. Nah, oke, Mbak Gito, kita ini lagi ngobrol-ngobrol nih, Mbak Gito Mojo ini, untuk meminta satu apa ya, tambahan di jiwa-jiwa kawan-kawan, menginspirasi tentang seni. Artinya seni yang kedekatan dengan Tuhan ini bisa memberikan implementasi informasi untuk bisa mengisi jiwa-jiwa saudara-saudara kita yang menonton konten ini tentang seni budaya. Apa ini Mbak Gito yang mau disampaikan ini? Dalam perspektif saya yang bukan seorang akademisi ya, saya mencoba menguraikan sesuai dengan pergulatan batin saya. Apa sih itu budaya? Ya, ini kalau boleh saya ngomong, ini kan 2 kosakata yang jadi satu ya. Budi dan daya. Nah, budi menurut ajaran Jawa itu adalah pakerten, apa budi pekerti itu ya, yang familiar dengan itu ya. Artinya apa? Kalau budi pekerti itu basisnya dari sini, bukan dari akal. Dari sini ya. Ini kan cuma infrastruktur untuk kepentingan satu tubuh ini aja.
Ya, tapi processing filterisasinya ada di kerohanian, itu ya. Nah, artinya apa? Oke, kita diberi Tuhan Sang Pencipta, Sang Maha Pencipta, indera mata melihat, terus hidung mencium, telinga pendengaran, ini perasa. Ini kan kita bersemesta. Oke, saat ini perasaan saya ini, rasa ini yang ada di tubuh ini saya bisa mengukur ini suhunya berapa dinginnya, gitu ya. Jadi kita merespon ini ya. Oh, sekarang ini kok ada bau kopi, hidung ini ya. Iya, hidung. Oh, ada bau kopi ini. Ya. Nah, mata apa yang kita lihat sekeliling kita? Ada pohon. Nah, ini kan diproses oleh otak ya. Ya. Betul ya? Nah, ini seharusnya kalau seorang yang berbasis kerohanian atau budaya ini ditarik ke sini, difilter di sini, diproses di sini, di budi yang tadi saya sebut budi pakerti ya. Budi pakerti itu berdasarnya di sini, gitu. Ya, kalau saya sebut pakerten ya, pakerten kebatinian, ya kebatinian. Jadi nggak ada rasa atau nggak ada kurang bisa memberi manfaat manakala respon pada keduniaan ini melalui indera ini. Kalau hanya pada sampai posisi akal aja gitu. Ya. Oke, secara keilmuan ya memang ini gunanya ya. Tapi bagaimana keilmuan itu bisa memberi manfaat lebih ya? Ya, menguak misteri-misteri nilai atas keilmuan itu. Ini kalau nggak diproses di sini, di plaster ini, mohon maaf ya, bisa saja kemungkinan jadi liar. Ya. Kalau saya ibaratkan ilmu itu adalah pisau gitu ya. Ya. Kalau sering diasah gitu ya, ini akan tajam. Tapi kalau ini direspon hanya sampai pada posisi ini, saya takutnya liar ini. Harta apa nyawa? Ya. Tapi kalau ini saya tarik ini, benar saya tahu ini akal otak kita ini memproses. Oh, ini pisau ini. Saya bisa gunakan apa-apa. Kalau saya proses di sini, ini akan saya gunakan berasas manfaat atau fungsional yang baik. Contoh, ketajaman pisau ini, loh, kalau saya juru masak hotel, saya butuh pisau yang tajam ya, yang saya bisa mengolah makanan itu yang bisa dinikmati oleh orang-orang itu. Wah, chef ini luar biasa ya. Wah, juru masaknya hotel ini luar biasa ya, kan gitu ya. Keilmuan juga begitu. Jadi sejauh mana keilmuan kita itu ya bisa memberi manfaat. Ini kan akhirnya kan dikirim lagi. Ya, akhirnya otak memerintahkan organ kan melalui sel-selnya. Akhirnya organnya bergerak. Nah, ini lo mengikut rasa. Kalau sudah nyantol di sini, hasil produk itu mengikut rasa. Ada rasa. Ya. Ada rasa. Nah, ini budaya sebenarnya. Ini budaya lah. Produk ini namanya karya kebudayaan. Ya. Jadi karya dari proses kebatinian. Kalau saya boleh ngomong, ini sebenarnya orang-orang sufi bermainnya di sini gitu loh. Nggak ada artinya kita memproduk sesuatu yang dihasilkan dari tubuh yang utuh ya. Dengan adanya diberi organ ini, otak yang kerohanian ini kan tujuannya untuk saling memberi manfaat. Artinya orang yang disebut budaya atau budayawan sebenarnya mereka adalah sebenarnya orang-orang yang sufi. Ya, karena pasti akan selalu bahwa yang dihasilkan itu harus mengandung rasa. Ya, manfaatnya akan nampak, dirasakan oleh di luar diri, yaitu panjenengan atau orang yang lebih luas kan gitu ya. Nah, cirinya apa? Ini kata almarhum Mbah Mardoso, ini juga figur yang melekat saya. Karya itu
bisa dikatakan karya budaya, karya kebudayaan itu filternya 3. Satu apa? Ngedipeni. 2 merenani. Yang ketiga migunani. Ngedipeni kok apa? Saya menyampaikan ini, mungkin ada lekatan memori ya. Anda pulang, bahasa lek Surabaya nih ngapunten diangkrik bajite gaplek iki omongane iki keren iki kan. Jadi Anda punya rasa daya tarik lagi ya. Kapan iso ketemu ngene iki? Kapan iso ngene meneh gitu. Ada kerinduan ya nih. Ini ngedipeni gitu. Menghipnotis gitu ya. Bahasa lek liar Surabaya gendeng iki jangkrik ngono ya. Ya kan gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah merenani. Merenani kan merenahno. Bisa bikin peranatan baru. Yang kemarin saya peradaban baru. Iya. Peradaban pada zaman sama saat Anda berproses kapan itu hasil produknya? Ya zaman itu. Ya. Ya makanya saya boleh ngomong peradaban baru ya karena Anda saat ini malam ini ya ini ada produk baru gitu ya. Nah, makanya ngomong kebudayaan ada sebenarnya ngomong peradaban, perilaku dalam keseharian. Ya. Apa rasanya? Bisa memberi manfaat. Ya. Ngedipeni mempunyai daya tarik, kepingin ketemu lagi kayak pacaran gitu. Sedino gak ketemu girap-girap gini ya. Itu namanya ngedipeni kan itu ya. Terus kangen nih ya, Pak. Iya, iso bikin peranatan kok contohnya gini. Iya ya. Oke juga ini Mbak Cita ini ya. Artinya ini bisa melekatkan, bisa merubah cara berpikir Anda, cara mensikapi Anda dalam berperilaku berikutnya ya. Itu merenani jenenge, membuat peranatan baru karena ini bisa menyantol nanggone diri Anda yang sehingga Anda mau menggunakan ini ya untuk. Nah, ini namanya kawro orang dulu itu. Ya. Ini namanya kawro gitu ya. Sing asale gak ro dadi bro. Sing asale gak ngerti dadi ngerti. Ya. Ya. Setelah itu migunani. Ya, Anda kan merasakan atas manfaat itu kalau ini menjadikan aneh. Nah, ini sekilas budaya dalam perspektif saya. Ya. Saya non akademik. Tapi saya mencoba mengurai budaya yang bisa difahami dengan sederhana. Mudah-mudahan Anda paham ini. Ya ini sekilas tentang budaya. Boleh, saya. Kasih tepuk tangan. Mantap saudara, ngadipeni dan merasakan apa yang disampaikan oleh Bagito. Memang sesuatu nur atau cahaya itu bisa memberikan daya tarik ulur. Karena cahaya itu sepertinya kalau ada binatang-binatang malam itu mencari cahaya tersebut. Nah, sekarang kita mencoba menyalakan cahaya-cahaya itu dari sebuah gambaran rasa, inspirasi rasa yang diwujudkan dari asa-asi asu yang disampaikan, tapi non akademik. Karena bahasa-bahasa kita ini bahasa alamiah. Opo ono ya opo. Ono ya opo. Lah ya itu opo iso dadi opo-opone ono. Lah, ya opo iso dadi opo-opone ono kata Mbak Gito. Jadi dulur-dulur kabeh sak Nusantara, kedekatan lah kawan-kawan Mojokerto. Ayo kita gali dari beberapa elemen supaya jadi alfatar Anda untuk bisa mengerti makna sesungguhnya tentang budidaya, budi pekerti luhur yang disampaikan oleh orang-orang sufi yang mempunyai perilaku baik. Tapi kadang-kadang kita pandangan mata terjebak dalam situasi keadaan yang dilihat semata-mata. Padahal yang asli nur suci itu, hati ini ingin menyampaikan bahwa itulah ilmu yang tersirat. Oh ya. Oke, ini Mas Gandhi ini dari kota Tegal ya. Ya, ini sudah baru nyampe di Mojokerto 2 hari. Nah, beliau dulu itu mantan penari dancer, artinya penari yang berbasis tari kreasi baru yang dikemas oleh kawan-kawan di sana. Nah, kita mau mencoba untuk tanya-tanya tentang seni, apresiasi seni sampai terjadi beliau suka menjadi penari. Sekarang kita kenalkan Mas Gandhi dan informasinya akan Anda tangkap dengan cara live bersama Mas Gandhi. Gimana Mas Gandhi tentang seni dan ceritakan profilnya terus yang ada di Tegal.
Dulu di Tegal tahun 90-an itu banyak grup tari ya. Terus lomba-lomba juga banyak, terutama di Tegal kotanya. Jadi setiap event lomba semua grup pada ikut. Terakhir itu tahun 95, grupnya akhirnya rame. Terus banyak nggak pesertanya di sana Mas Gandhi? Banyak banget. Grupnya lain-lain Gus. Ada Gita Santika, Glamor, No Queen, Camar, satunya apa itu? Essenso. Terus garapan-garapan tentang tarian tadi diikuti beberapa generasi pemuda di sana ya? Iya, Jenengan termasuk masuk di apa? Koreografer. koreografer. Tapi ikut lomba juga Gus. Lomba-lomba juga ikut Iya, ya? ngelatih juga. Kalau ngelatih itu biasanya anak-anak sekolah kalau mau perpisahan. Kalau enggak ya Agustusan aku ngelatih. Sekarang Mas Gandhi usia berapa ini? 48. 48 ya? Iya. Sudah tidak menari lagi ya? Udah enggak. Oke, berarti kalau nanti di Mojokerto kita membuat konsep Rai Topeng ini setuju nggak nih? Setuju banget. Wajib banget ya? Iya, Wah keren sekali, boleh tepuk Semangat. tangan deh. Oke wis, mantap. semangat banget. Itu tadi Mas Gandhi, karena memang di faknya masing-masing atau Jawono Cancot Taliwondo Mbak ya, sesuai bidangnya masing-masing lah. Nanti Rai Topeng akan mengakses ada tarian, membawa anak-anak kecil, membawa umum secara pemuda-pemudi, remaja, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang ingin mengekspresikan dalam rasa melalui Rai Topeng itu bisa ikut gabung di sini, bisa menjadi kolosal. Karena sebentar lagi kita bisa saksikan mulai dari proyek promonya, bisa menyaksikan karya kami di YouTube yang judulnya Rai Topeng. Oke, sekarang kita menuju ke Cak To ini. Dari Cak To ini adalah Mas Mianto, ini adalah dari Tulungagung. Ini cerita perjalanan hingga nanti berbicara masalah pengalaman dalam seni kebudayaan. Silakan Cak To. Kasih salam dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mianto dari Tulungagung, dan dalam perjalanan saya itu sudah saya mulai dari Jawa Timur yang paling timur sampai Jawa Barat yang paling barat. Nah, di sini juga banyak sekali yang saya lihat di perjalanan itu, berbagai macam budaya dan berbagai macam juga keterampilan-keterampilan apa itu seni budaya. Rai Topeng ini menurut saya bagus sekali jika diadakan, mungkin sesegera mungkin untuk dilihat oleh kalangan masyarakat dan akan menyampaikan inspirasi dari masyarakat sekitar gitu. Karena Rai Topeng itu orang yang memakai topeng, dan nanti di situ bisa menceritakan apa saja yang ada di masyarakat. Ya, memang kalau saya amati spiritnya itu kan tahun 2008 itu. Dari keresahan batin saya melihat sebuah keadaan. Sebenarnya berawal dari orang ini berilmu, tapi ilmunya tidak banyak menggunakan manfaat. Ya, justru tambah menjadikan sebuah kebingungan publik gitu. Atau entah karena ini terus terang aja ya, ini karena pengaruh politik gitu ya, sehingga ilmu itu berkepentingan kepada strategi politiknya, jadi tidak untuk kemaslahatan secara umum. Itu awalnya pergulatan batinnya ya. Nah, itu sebenarnya ini yang menginspirasi nama anak saya yang baru, namanya Iqbal Arif. Iqbal adalah ilmuwan Timur Tengah, ya, yang berasal dari Timur Tengah. Tapi bagaimana dia bisa arif pada kehidupan itu, bijak, mengimplementasikan keilmuan, itu yang menginspirasi, gitu loh. Cuma dari itu, terus kenapa saya tidak konstruksikan
pergulatan batin itu ke narasi gitu ya, sehingga jadi puisi itu. Ya. Jadi puisi itu tidak hanya sekedar sebuah ya produk sastra, enggak, karena ada sebab musababnya. Jadi kalau mohon maaf ini, kalau umpamanya Quran itu ada nuzulul Quran ya. Kalau hadis ada asbabnya, asbabul wurudnya itu. Nah, karya kebudayaan dari pergulatan batin pasti ada sebab musababnya itu. Ya itu. Nah, makanya nih kepekaan terhadap kahanan itu sangat penting kan ini. Ya ini, ya. Kepekaan terhadap kahanan ini adalah sebuah implementasi daripada indera kita, penggunaan indera kita yang baik dan benar. Kalau menurut saya sih esensi daripada wujud syukur adalah kita diberikan organ tubuh yang masih berfungsi, ya. Ini bagi saya ini anugerah. Tapi bagaimana mensyukurinya? Ya, fungsi dari organ itu gunakan dengan baik dan benar sesuai dengan kemampuan Anda gitu loh. Analoginya sesuai dengan kemampuan Anda. Ini ukurannya adalah personal, karena setiap personal itu powernya beda-beda. Saya kasih contoh. Oh, gila sepedaan buanter. Ya, Rossi juga banter, tapi dia bisa mengendalikan dengan kebanterannya itu. Ya. Kalau kamu tidak bisa jadi Rossi, ya jangan, karena posisimu, powermu nggak sama dengan dia. Itu kamu anggap banter, bagi dia enggak. Ya, Schumacher itu. Nah, ini alat ukur itu fungsi optimal. Nah, ini bagi saya ya wujud syukur itu adalah ya organ itu kita gunakan seoptimal mungkin, sebatas kemampuan. Itu anugerah. Itu bagi saya yang esensial dari wujud syukur. Kasih tepuk tangan lagi. Waduh, mantap. Mantap dulur. Anatomi gerakan kesemangatan itu membangun dan bisa mengalahkan kesegalanya. Segalanya itu dikalahkan dengan semangat, tapi yang beraturan, beritme. Nah, malam ini kita banyak ilmu dari Mbak Mojo. Nah, kita bergeser ke arah kiri. Putaran ke kiri ini ada Mas Elang. Ini sepertinya ada tanda lampu-lampu di belakang ini menandakan harus membacakan puisi. Oke. Karena Mbak Gita tadi sudah nyentil puisi, ada lampu tiba-tiba nyorot lap-lap Mbak. Ya. Ini sen ya, tanda. Ya, harus dia. Nah, ini waktunya membacakan puisi. Tapi sebelum membaca puisi, ada dialog-dialog sedikit dong tentang cerita-cerita ya, tentang perjalanan seni, kemudian baru membacakan puisi. Silakan Mas Elang. Kasih salam dulu. Terima kasih banyak pemirsa. Salam Rahayu Kinasih. Semoga kita senantiasa terberkati oleh Tuhan dan semesta. Amin. Jadi setiap manusia diciptakan oleh Tuhan itu memiliki rasa. Bagaimana kita mengungkapkan sebuah kata-kata. Seandainya saya bertemu seorang wanita nih, mata kamu begitu indah. Kata indah akan lebih indah lagi bila dikatakan dengan matamu bersinar bagaikan bulan purnama. Nah, itu kan merupakan pengungkapan rasa. Nah, menambah nilai itu. Menambah nilai gitu. Bukan hanya pondasi dasar, tapi pondasi itu bisa menjadi bangunan atau tempat yang lebih indah lagi. Katakanlah gini, kalau mamanya itu harga dasarnya 25.000 gitu ya, Anda bisa meningkatkan sampai harga itu 50 atau 70. Insya Allah. Itulah yang dimaksud ya. Iya. Jadi kan rasa itu seperti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Kuciptakan Adam dan Hawa karena rasa cinta kasihku pada manusia. Cinta dan kasih. Marilah kita sesama manusia saling memiliki rasa terhadap sesama. Ketika melihat orang yang tidak mampu, kita bantu. Ya, kita
memberikan sugesti-sugesti, memberikan semangat, memberikan motivasi sehingga orang itu akan memulai peningkatan dalam taraf kehidupan mereka masing-masing seperti itu. Monggo. Nah, itu tadi. Lah sekarang kita mau mendengarkan puisinya. Nah, besok di awal pergulatan roda prosesnya Rai Topeng, saya ingin menggambarkan sebuah impian, karena impian harus didapatkan setiap insan manusia. Tanpa impian ada kemalasan. Impian tapi bukan mimpi, di atas mimpi itu halusinasi. Jadi mimpi cukup mimpi, tapi gambaran itu kumpuli orang-orang yang punya wawasan dan pengetahuan untuk mengeterapkan mimpi itu, untuk bisa mewujudkan dengan karya-karya itu. Mustahil orang tanpa impian mewujudkan sesuatu. Maka impian itu adalah sesuatu yang ada di otak kecil kita untuk membentuk sesuatu yang akan wujud di kemudian waktu yang tercipta. Oke, Mas Elang, puisinya saya minta judulnya Hilangnya Negeriku. Hilangnya negeriku. Saat-saat yang lalu kulihat negeriku begitu indah, penuh keharuan bebungaan, penuh cahaya-cahaya kasih dari Ilahi. Namun kini negeriku tertutup oleh kegelapan yang begitu nyata menusuk sanubari rakyat. Di manakah negeriku, Tuhan? Tunjukkanlah pada kami, Tuhan. Tunjukkanlah betapakah angkara murkaan mencabik-cabik nurani kami, betapa keserakahan menyedot darah-darah kami seperti lintah-lintah busuk yang ada di persawahan. Ya Tuhan, tunjukkanlah darimu keadilan bagi kami, sehingga kami mampu mendapatkan kasih yang nyata dari pemimpin-pemimpin negeri. Boleh kasih sambutan tepuk tangan. Wah, ini tadi mengalir tanpa teks. Mengalir tanpa teks. Mengalir, Mbak. Aku merinding ini, Merinding, Pak. Mbak. Artinya ini ada rasa ini. Ada rasa. Jadi energi Anda itu menyebar. Aku kesabapan bahasanya ini. Iya, kesabapan energi sampean. Terus terang aja aku merinding. Ini hampir netes loh saya. Wah, Ekspresi Anda luar biasa. Ya inilah karya kebudayaan. luar biasa. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi. Saudara, saya pembawa roda proses kehidupan. Maksudnya untuk konten tersebut, konten ini bersama Tantra Indonesia selalu update. Karena apa yang terjadi masa depan kita nggak tahu. Tapi minimal orang yang mempelajari rasa, minimal mendekati sebuah pengetahuan, maka kita harus berhati-hati. Ingat saudaraku, api itu sangat kuat, tapi bisa dikalahkan dengan air. Air menetralkan api dan mematikan api. Tapi air begitu kuat, bisa dibawa oleh sebuah angin. Angin begitu hebat dan begitu kuat, tapi bisa ditahan oleh bukit-bukit yang ada di Nusantara ini. Bukit begitu hebat dan bisa kuat, tapi bukit bisa dihabiskan, dikeruk oleh manusia. Manusia sangat hebat dan kuat, tapi bisa dikalahkan dengan nafsunya. Dan nafsunya pun sangat kuat, membabi buta, tapi hanya bisa dinetralkan, ditaklukkan oleh sebuah kata kunci dari rasa. Kata Mbak Gito adalah iman. Iman kita terjaga, iman kita menjadi mulia, Anda menjadi makhluk mulia atau manusia sejati. Saya Sri Rama,
Terima kasih. Kita ketemu lagi di next kedua di acara kita Armojo, khususnya untuk teman-teman kita ikut hadir di sebuah tempat yang namanya Taman Bumi Suko Permai. Cheerio dan selamat malam, kami dari Roy Topeng.